Baik, sahabat Salum Haverim Brukim Habaim, sahabat Salum, selamat datang di dalam acara kita bersama, yaitu Sabat Siur untuk Parasat pada pekan ini, yaitu Parasat Vayechi. Bersama saya, More Ari Benasa dari Kilat Ori Indonesia dan Kilat Ori Singapura. Dan bersama Haverim semua di seluruh tanah air di Indonesia, kita akan bersama-sama belajar, siur, membahas tentang Parasat Vayechi. Sebelum kita memulai siur kita, mari kita ucapkan berkatnya terlebih dahulu. Baruch ata Adonai Eloheinu melech olam, asher kidetsanu b'mitzvotav vetzivanu la'asok b'divrei Torah, yang artinya diberkatilah engkau Adonai Elohim kami, Raja alam semesta, yang telah meneruskan kami dengan perintah-perintahnya dan telah memerintahkan kami untuk selalu fokus di dalam setiap perkataan di dalam Torah. Di dalam merit dari Masya kita Yesua, kita sama-sama katakan amin be amin. Baik Haverim, mari kita mulai Parasat Vayechi. Saya akan tampilkan di layar.
Parasat Feihi. Tadi pagi pada saat Saharit kita sudah membaca keseluruhan isi dari Parasat Feihi, mulai dari pembacaan Torah, kemudian pembacaan Haftara, dan juga Brit Hadasa. Dan biasanya menutup suatu kitab, ya, kita mengakhiri kitab Kejadian, mengakhiri Sefer Bereshit, kita katakan Chazak Ubaruch, ya, atau itu kebiasaan atau tradisi di dalam Yahudi Sephardim, ya. Tetapi dalam Askenazim, ya, Chazak Benit Chazek 3 kali, Chazak Benit Chazek, Chazak Benit Chazek, ya. Tapi karena kita mengikuti nusakh Sefarat atau Sephardim, biasanya kita cukup mengatakan Chazak Ubaruch. Baik, Haverim, untuk Parasat Feihi saya berikan judul Mi'eleh. Mi'eleh, siapakah mereka? Seperti dalam siur-siur sebelumnya, ya, kita kembali mengulang tentang 7 prinsip nubuat yang dijelaskan oleh Rabbi Dr. Yitzhak Sapira, ya. Prinsip nomor 1 adalah Ma'aseh Avot Siman Labanim. Apapun yang terjadi pada bapak-bapak leluhur kita adalah tanda untuk anak-anaknya. Ini diambil dari Kejadian 12 ayat yang ke-5 menurut Rabbi Mose ben Nachman. Kemudian prinsip nomor 2, Ma'asehayahu Seihi, apa yang pernah ada akan ada lagi. Jadi nubuat prinsipnya atau sifatnya adalah siklikal, selalu berulang lagi. Kemudian prinsip nomor 3 dari Mem Sofit ke Mem terbuka, Yesaya 9 ayat 6. Kemudian prinsip nomor 4, Nevo Ahad Moshe Devarim atau Ulangan 34 ayat 10, bahwa Moshe adalah nabi yang tertinggi, sehingga seluruh tulisan Moshe di dalam Torah, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu adalah merupakan suatu nubuat tentang masa depan. Prinsip nomor 5 adalah semua perkataan Masiah di dalam Injil atau Besorot, ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, atau dalam bahasa Ibrani adalah Matai, Markos, Uri, dan Yohanan. Prinsip nomor 6 adalah dalam doa Bapa kami atau Tefilat Hatalmidim, ya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, dari Matai 6 ayat 10. Dan prinsip nomor 7, Midah Keneged Midah, ukuran untuk setiap ukuran. Baik, Haverim, kita akan membaca Kejadian 48 ayat 8, ya. Dikatakan, Vayar Israel et bnei Yosef vayomer mi'eleh. Ketika Israel melihat anak-anak Yosef itu, bertanyalah ia, mi'eleh, siapakah mereka? Kemudian di ayat 19 dikatakan, Vayemaen aviv vayomer yadati vene yadati gam hu yihye le'am gam hu yigdal ve'ulam achif hakaton yigdal mimenu Vezaro yihye melo hagoyim. Tetapi ayahnya menolak, katanya, aku tahu anakku. Ketika Yakov akan memberkati, ya, Efraim tangan kanan, Manasye tangan kiri, ya, Yakov mengatakan, aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi Melo Hagoyim, kepenuhan bangsa-bangsa non-Yahudi. Kata Melo Hagoyim ini diulang oleh Rav Sau di dalam Perjanjian Baru, di dalam Roma 11 ayat 25. Romim atau Roma 11 ayat 25 dikatakan, Kilo Achachet mikem ahi et hasot, ini adalah sebuah rahasia, et hasot hazeh pentihyu chachamim
Be'enechem se-Israel ba lidei timtum halef lemik sato atki ikanesh melo hagoyim. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Dikatakan kilo achachet mikem achai et hasot. Ini adalah suatu rahasia, sot. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai kepenuhan bangsa-bangsa non-Yahudi telah terjadi. Melo hagoyim, kata Ibrani yang sama. Mengapa, pertanyaannya, mengapa Melo hagoyim? Mengapa bangsa-bangsa non-Yahudi mesti mengalami kepenuhan? Itu pertanyaannya. Kita mundur ke parasat Vaislah. Keturunan Yakov dinubuatkan ada yang berasal dari Goyim, yaitu bangsa-bangsa non-Yahudi. Ini nubuat di parasat Vaislah di Kejadian 35 ayat 9 sampai 11. Di situ dikatakan Vayera Elohim El Yaakov Ot Befoo Mi Padan Aram. Setelah Yakov datang dari Padan Aram, ya, maka Elohim menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Elohim kepadanya, namamu Yaakov. Vayomer lo Elohim simcha Yaakov. Namamu Yaakov. Lo ikar re simcha ot Yaakov. Dari sekarang namamu bukan lagi Yaakov. Ki im Israel yihye, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Ya, ki im Israel yihye shemecha. Maka dia menamainya Israel. Vaikra et shemo Israel. Kemudian Vayomer lo Elohim ani El Shaddai. Lagi firman Elohim kepadanya, akulah El Shaddai, El yang Maha Kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Lo Vayomer lo Elohim ani El Shaddai. Pre urve, dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Pre urve goy u kehal goyim. Suatu bangsa, goy adalah suatu bangsa, ukhal bahkan sekumpulan goyim, sekumpulan bangsa-bangsa non-Yahudi, yihye mimecha, akan terjadi daripadamu, ya, umelachim mechalatsecha yetzeu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Jadi di sini Elohim yang bernama El Shaddai menubuatkan bahwa suatu bangsa dan sekumpulan goyim, sekumpulan bangsa-bangsa non-Yahudi akan ada dari Yaakov. Ini parasat Vaislah. Kita bahas dulu siapakah El Shaddai ini yang telah mengubah nama Yaakov menjadi Israel. Itu pertanyaannya. Kita mundur ke parasat Vayetse. Di parasat Vayetse, ya, Yaakov melihat semua ini dalam mimpinya ketika melihat sulam Yaakov atau tangga Yaakov, ya. Dia melihat malaikat Metatron. Dia adalah yang dituakan di dalam rumah yang Maha Kudus, terpujilah dia. Dia memerintah atas apa yang menjadi miliknya, yaitu Hashem, dan mengatur alam semesta ini dengan kekuatan di dalam nama Shaddai. Jadi di dalam kerajaannya Hashem ada satu sosok malaikat yang bernama Metatron yang dituakan di dalam rumahnya Hashem, dan ia mengatur alam semesta ini dengan kekuatan di dalam nama Shaddai. Dia naik ke atas melalui nama tuannya, yaitu Yud-He Vav-He, Hashem sendiri, yang merupakan tempat di mana Yaakov disempurnakan. Selanjutnya nama awal Shaddai, yaitu huruf Yud,
naik ke surga. Setelah huruf Yod ini naik ke surga, maka malaikat Metatron ini disempurnakan dan diberikan nama tuannya, yaitu Yod He Vav He. Jadi ada sosok malaikat yang diberikan nama Hashem. Malaikat ini namanya adalah Metatron dan mengatur alam semesta dengan kekuatan di dalam nama Shaddai. Kalau kita perhatikan nama Shaddai, yaitu adalah singkatan dari nama Shomer, singkatan dari kata Shomer Daltot Israel. Artinya sang penjaga pintu gerbang Israel. Jadi kalau teman-teman ambil huruf pertama dari kata Shaddai adalah huruf Shin, itu untuk kata Shomer. Huruf kedua dari kata Shaddai, huruf Dalet untuk kata Daltot. Dan huruf terakhir, huruf Yud untuk kata Israel. Jadi Shomer Daltot Israel, sang penjaga pintu gerbang Israel. Hal yang sama di dalam perjanjian baru, dalam Brit Hadasa, Yesua pun mengatakan di Yohanan 10 ayat 7, di situ dikatakan, Vayosef Yeshua vayedaber alehem. Amin, amin. Ani omer lachem, ani hu petach hadzon. Maka kata Yesua sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Petah, pintu. Kemudian di Yohanan atau Yohanes 10 ayat 9, Anochi ha patah iski yavo vi yifashea ufseto uvo'o yimza mir'e. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Itu sebabnya saya selalu mewanti-wantikan kepada teman-teman semua agar jangan pernah melepaskan Yesua dalam mempraktekkan agama Yahudi ini. Ya, jangan pernah melepaskan Yesus, karena Yesua lah pintu. Ya, pintu surga itu terbuka dan dialah sang penjaga pintu. Perhatikan kata petah di sini ya. Kata petah berhubungan juga dengan kata petuha. Ya. Petuha itu artinya adalah terbuka. Jadi kalau teman-teman membaca gulungan Torah, Sefer Torah dalam bahasa Ibrani, itu ada spasi yang terbuka, yang tidak terisi. Itu disebut sebagai petuha atau terbuka spasinya. Dan menurut makna sot ya, ada pesat, remes, dras, dan sot. Menurut makna sot, di dalam spasi yang terbuka ini sebenarnya disitulah ada Torat Hamasiah. Ya, karena mata kita yang sekarang ini tidak mampu melihat. Tetapi ketika nanti Masiah mengubahkan tubuh kita ya, untuk masuk olam haba, untuk masuk kerajaannya, kita di-upgrade kembali, lahir baru kembali, maka kita bisa membaca di spasi yang kosong ini. Ini disebut sebagai Torat Hamasiah. Yang hitam itu Torat Mose, sedangkan yang putih di situ adalah Torat Hamasiah. Jadi komplit semuanya, gabungan antara Torat Mose dan Torat Hamasiah. Itu sebabnya dikatakan petuha, yaitu terbuka. Nah, kata petuha terbuka ini berhubungan dengan kata petah, yaitu pintu. Kalau teman-teman lihat di sini ya, di tanah ya, di dalam Humas ya, teman-teman bisa melihat huruf sameh itu adalah stuma atau tertutup, sedangkan huruf P di bawah huruf P ya, itu petuha, artinya terbuka, ada spasi di situ. Jadi kalau teman-teman membaca Humas ya, teman-teman bisa membedakan di mana ada stuma, di mana ada petuha. Jadi petuha itu artinya terbuka, berasal dari kata Ibrani petah,
artinya pintu, ya, yang terbuka. Selain itu, kata Shaddai juga adalah sebuah singkatan dari Sha'arei Dema'ot Yiftach. Pintu gerbangku akan terbuka melalui tetesan air matanya. Sha'arei itulah pintu gerbangku, Dema'ot itu terbuka, Yiftach itu berasal dari kata Ibrani petah, artinya pintu. Ya. Melalui tetesan air mata malaikat yang bernama El Shaddai ini. Kita perhatikan di Perjanjian Baru, di Besorat Yohanan, di Injil Yohanes pasal 10 ayat 35, di situ dikatakan Vayevech Yeshua, maka menangislah Yeshua. Ini adalah ketika Yeshua hendak membangkitkan Lazarus atau Elazar. Ya. Jadi ketika sosok ini menangis, maka pintu gerbang surga terbuka. Itu sebabnya di dalam Yohanes 10:35 Yeshua mampu membangkitkan Elazar atau Lazarus ini, karena melalui tetesan air mata dari sosok ini, yaitu Masiah Yeshua atau malaikat El Shaddai ini, pintu gerbang terbuka, sehingga neshamanya Lazarus atau Elazar ini bisa kembali masuk ke dalam tubuhnya, gufnya Lazarus atau Elazar ini. Jadi melalui tetesan air matanya, pintu gerbangnya Hashem itu terbuka. Jadi kalau teman-teman membutuhkan jawaban doa, membutuhkan kesembuhan, Masiah Yeshua lah jawabannya. Begitu. Karena dia adalah El Shaddai. Sha'arei Dema'ot Yiftach. Sehingga kata El Shaddai artinya El Shomer Daltot Israel, atau El adalah sang penjaga pintu gerbang Israel. Dan kita tahu bahwa sang penjaga pintu gerbang itu adalah Yeshua. Jadi Yeshua adalah sebenarnya El Shaddai. Saya lanjut dengan Parashat Vayetze, menjelaskan tentang malaikat yang bernama Memtet-In atau Metatron ini. Selanjutnya melalui malaikat Metatron ini, para pasukan malaikat naik dan turun. Ketika malaikat Metatron ini bangkit, malaikat-malaikat Elohim pun ikut bangkit bersamanya. Dan ketika malaikat Metatron turun, malaikat-malaikat Elohim turun bersamanya. Malaikat-malaikat tersebut adalah 12 mutiara berharga yang dikenal dengan nama Mikael, Kadmiel, Pedael, Gavriel, Sadkiel, Hastiel, Rafael, Razziel, Sturiah, Nuriel, Yofiel, dan Anael. Jumlah mereka adalah ribuan demi ribuan. Dalam bahasa Ibraninya adalah Shin-an, sesuai Mazmur 68 ayat 18. Shin-an yaitu gabungan dari huruf Shin, Nun, Alef, dan Nun Sofit yang terdiri atas huruf Shin-nya adalah untuk shor atau lembu. Kemudian huruf Nun-nya untuk nesher yaitu elang. Huruf Alef-nya adalah untuk aryeh atau singa. Dan huruf Nun Sofitnya menjelaskan seorang manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Mereka naik saat malaikat Metatron naik dan turun saat malaikat Metatron turun. Terlebih lagi, mereka semua yang mendominasi di dunia ini, para pemimpin dunia, hanya dapat mendominasi dunia hanya melalui sosok malaikat Metatron ini. Dan semua orang di dunia yang gagal untuk memerintah, gagal juga melalui malaikat Metatron ini. Jadi malaikat Metatron ini yang mengatur seluruh alam semesta. Seluruh isi dunia atau seluruh isi alam semesta semuanya bergantung pada sang tangga ini. Tangga sulam Yakov ini, yaitu malaikat Metatron. Yud, He, Vav, Ke mendominasi semuanya. Sebagaimana ada tertulis, dan inilah dan lihatlah Hashem berdiri di atasnya. Ketika Yakov terbangun, ia berkata seperti ada tertulis, ini tidak lain adalah Beit Elohim, rumah Elohim.
Dan ini adalah pintu gerbang surga. Petah, pintu. Sya'are Demaot Yiftah. Sesungguhnya malaikat Metatron adalah Beit Elohim, rumah Elohim. Siapa yang pernah mengatakan hancurkanlah bait suci ini dan aku akan mendirikannya, membangkitkannya dalam 3 hari? Yeshua. Jadi Zohar pun setuju dengan apa perkataan Yeshua, bahwa malaikat Metatron ini adalah Beit Elohim, rumah Elohim. Malaikat Metatron adalah pintu gerbang yang harus dilewati seseorang untuk masuk ke dalam surga. Sebagaimana tertulis Mazmur 118 ayat 19. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Yah, Yud-He. Dan inilah pintu menuju Yud-He, Vav-He, menuju Hashem. Mazmur 118 ayat 20. Inilah pintu menuju Hashem. Siapa pintu itu? Dia adalah pintu gerbang surga. Dan semuanya adalah satu kesatuan, Echad, Esa. Artinya, gerbang kebenaran, gerbang Hashem, dan gerbang surga itu adalah kesatuan yang Esa. Dan dia itu adalah malaikat Metatron. Akhir dari Sitre Torah atau rahasia Torah. Jadi keseluruhan rahasia dari Torah itu adalah hanya tentang sosok malaikat Metatron ini. Dan di dalam Maksor Rosh Hashanah dan Maksor Yom Kippur, malaikat Metatron ini punya nama, yaitu Yeshua. Ada di dalam Sidur, di dalam Maksor Rosh Hashanah untuk hari raya Rosh Hashanah dan Yom Kippur. Baik, jadi kita udah tahu sekarang identitas malaikat El Shaddai, yang tidak lain adalah Metatron, yang tidak lain adalah Yeshua itu sendiri. Sekarang, jadi kita sudah mengetahui juga bahwa yang mengubah nama Yakov menjadi Israel itu adalah Yeshua sendiri, malaikat El Shaddai itu sendiri. Nah, kita kembali ke tulisan Rav Shaul di Perjanjian Baru, Roma 11 ayat 25. Ya, di situ dikatakan, Kilo achachet mikem achai et hasot. Inilah suatu rahasia, hasot haseh. Pentihyu chachamim be'enechem se-Israel balide timtum halef. Jadi ini adalah suatu rahasia, ya, rahasia sot. Jadi sebagian dari Israel hatinya, halefnya telah menjadi tegar. Atki ikanes melohagoim, sampai kepenuhan dari bangsa-bangsa non-Yahudi telah terjadi. Ayat 26. V'chen kol Israel yifasea, dengan jalan demikian kol Israel, seluruh Israel akan diselamatkan. Kakatuf uva, seperti ada tertulis, Letzion Goel Vyasif Pesha Miyakov. Dari Sion akan datang Goel, sang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakov. Nah, kalau teman-teman meneliti Roma 11:25-26 ini, yang nanti akan dibahas detail dalam bukunya Rabbi Sapira yang akan diluncurkan bulan Februari dan bulan Maret ini, yaitu DNA Yahudi dari Roma 11. Maka kita baca di sini ya. Kata kepenuhan atau melo pertama kali muncul itu di Kejadian 48 ayat 19. Saat Yakov melihat keturunannya Yosef. Kita baca di Kejadian 48 ayat 19. Di situ dikatakan, Vayema'en avif vayomer yadati vene yadati gamhu yihye le'am vegamhu yigdal ve'ulam akhif. Ya. Tetapi ayahnya menolak, katanya, aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi Melo Hagoyim, kepenuhan bangsa-bangsa non-Yahudi.
Nah, ini catatan penting. Adalah keturunan Yosef yang lebih dulu harus mendapatkan kepenuhannya mereka. Keturunannya Yosef yang harus mengalami kepenuhan. Tetapi perhatikan bahwa kepenuhan keturunan Yosef hanya dapat terjadi jika nama Yakov berubah menjadi Israel. Kita mundur, lihat Kejadian 48 ayat 14. Di situ dikatakan, Faislah Israel et Yemino, tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye adalah yang sulung. Jadi perhatikan di ayat 14, namanya bukan lagi Yakov, tetapi Torah mencatat namanya adalah Israel. Nah, penjelasannya begini. Kepenuhan anak cucunya Yakov bergantung pada kemampuan Yakov untuk mengalami kepenuhan dirinya sendiri. Dan adalah cucunya Yakov, yaitu Efraim, yang mendapatkan berkat spesial untuk mengalami kepenuhan lebih dulu. Jadi kepenuhan bangsa-bangsa non-Yahudi tidak bisa terjadi tanpa Yakov, tanpa Israel. Sayangnya, selama 2000 tahun, kekristenan merasa sudah mengalami kepenuhan melalui Yesus yang tidak memiliki hubungan dengan Israel. Tidak memiliki hubungan dengan agama Yahudi, tidak memiliki hubungan dengan Judaisme, tidak memiliki hubungan dengan orang-orang Yahudi. Ini sayangnya selama 2000 tahun. Perlu dicatat bahwa kepenuhan bangsa-bangsa non-Yahudi hanya bisa tercapai melalui Yakov, yang namanya menjadi Israel. Kejadian 48 dan 14. Yang menggambarkan bangsa Yahudi. Ketidakmampuan atau keengganan bangsa-bangsa non-Yahudi untuk terhubung dengan Judaisme akan menutup kepenuhan bangsa-bangsa non-Yahudi. Sehingga pada akhirnya bangsa-bangsa non-Yahudi tidak mengalami kepenuhan mereka. Jadi ketika seorang non-Yahudi enggan, menolak berhubungan dengan Judaisme, menolak berhubungan dengan Israel, menolak untuk berhubungan dengan orang-orang Yahudi, rabi-rabi Yahudi, anti-rabinikal, anti-rabi, maka non-Yahudi tersebut tidak akan mengalami kepenuhan. Kalau teman-teman perhatikan di Kejadian 48 bahwa kepenuhannya non-Yahudi, ya, yaitu Efraim, hanya bisa tercapai kalau Yakov itu berubah menjadi Israel atau terhubung dengan Israel. Berkat kepenuhan Efraim, yaitu berkat kepenuhan bangsa-bangsa non-Yahudi, tidak akan terjadi sebelum Yakov atau Israel atau Judaisme melakukan verifikasi identitas sesungguhnya bangsa-bangsa non-Yahudi tersebut. Efraim melalui Yosef baru bisa mendapatkan verifikasi dari Yakov, yang menggambarkan Israel, yang menggambarkan Judaisme. Bangsa-bangsa non-Yahudi melalui Masya ben Yosef, bukan melalui Yesus, baru bisa mendapatkan verifikasi dari Yakov, yaitu bangsa Israel, yaitu Judaisme. Yesus tidak dikenal oleh Yakov, tidak dikenal oleh bangsa Israel, tidak dikenal oleh Judaisme. Hanya Yeshua ben Yosef yang dikenal oleh Yakov, dikenal oleh Israel, dikenal oleh Judaisme. Kemampuan Efraim yang melambangkan bangsa-bangsa non-Yahudi untuk selalu melekat kepada sosok Yosef
bukan melekat kepada Zafnat Paneah yang gambaran dari Yesus, akan membuat bangsa-bangsa non-Yahudi mengalami kepenuhannya dengan menerima berkat kepenuhan dari Yakov, dari bangsa Israel, dari Judaisme, dan akan diterima masuk ke dalam rumah Yakov, ke dalam Israel, ke dalam Judaisme. Apa artinya? Apa artinya? Kembalinya Yosef kepada Yakov adalah merupakan signal restorasi Efraim masuk ke dalam rumah Israel. Kembalinya Yosef kepada Yakov, kembalinya Yesua kepada Judaisme adalah merupakan signal restorasi bangsa-bangsa non-Yahudi untuk masuk ke dalam rumah Israel. Restorasi Efraim ini dimulai dengan keluarnya Yosef dan Efraim dari Mesir. Restorasi bangsa-bangsa non-Yahudi ini dimulai dengan keluarnya Yesua dan bangsa-bangsa non-Yahudi dari sistem kekristenan. Kekristenan yang terpisah dari Judaisme tidak akan dapat masuk menjadi keluarga Yakov, Israel atau Judaisme. Tidak akan masuk ke dalam rumah Yakov, Israel atau Judaisme. Sama seperti Yakov harus mengalami proses pergumulan sebelum berganti nama menjadi Israel. Sama seperti Yosef harus mengalami pergumulan di Mesir sebelum berganti nama dari Zafnat Paneah kembali menjadi Yosef. Demikian juga Efraim yang menggambarkan bangsa-bangsa non-Yahudi harus mengalami assessment, ujian. Harus mengalami proses, tes. Assessment itu artinya tes, ujian, proses dari Yakov yang menggambarkan Israel atau Judaisme. Apa assessment yang harus dilewati oleh bangsa-bangsa non-Yahudi? Kata mi'eleh di Kejadian 48 ayat 8 di sini katakan Vayar Israel et bene Yosef vayomer mi'eleh. Ketika Israel melihat anak-anak Yosef itu, bertanyalah ia, siapakah mereka? Kata mi'eleh, siapakah mereka, menggambarkan assessment yang Yakov, yang Israel atau Judaisme lakukan terhadap anak-anaknya Yosef. Pengakuan dan validasinya Yakov terhadap cucu-cucunya ini untuk menjadi bagian keluarganya Yakov tidak akan terjadi jika Yosef belum mengakui dan memvalidasi anak-anaknya. Saya ulangi lagi. Pengakuan dan validasi Yakov yang menggambarkan Israel dan Judaisme terhadap cucu-cucunya ini untuk menjadi bagian keluarganya Yakov, yaitu Israel dan Judaisme, tidak akan terjadi jika Yosef belum mengakui dan memvalidasi anak-anaknya. Jadi di sini Yosef berdiri sebagai mediator antara Efraim dengan Yakov, antara bangsa non-Yahudi dengan Israel, antara bangsa-bangsa non-Yahudi dengan Judaisme. Jawaban Yosef kepada Yakov di Kejadian 48 ayat 9 lah yang meyakinkan Yakov, meyakinkan bangsa Israel, yang meyakinkan Judaisme. Ayat 8-9 dikatakan Vayar Israel et bene Yosef vayomer mi'eleh vayomer Yosef el aviv benehem aser natan li Elohim bazeh vayomar kachem na elai va'avarchem. Ketika Israel melihat anak-anak Yosef itu, bertanya, iya, siapakah mereka? Mi'eleh. Jawab Yosef kepada ayahnya, Banaihem, mereka adalah anak-anakku yang telah diberikan Elohim kepadaku di sini. Maka kata Yakov, dekatkanlah mereka kepadaku supaya ku berkati mereka. Perhatikan kata Banaihem, mereka adalah anak-anakku, menggambarkan meritnya Yosef dan permintaan Yosef di hadapan sang tuan, yaitu Yakov, Israel, dan Judaisme. Nah, pertanyaan,
Seberapa dekatkah Anda terhubung dengan Masya ben Yosef? Seberapa dekatkah Anda terhubung dengan Mesianik Judaisme? Seberapa dekatkah Anda terhubung dengan rabi-rabi Yahudi Mesianik? Atau Anda masih melekat kepada kekristenan? Masih melekat kepada pendeta-pendeta? Pertanyaan nomor 2. Yakinkah Anda bahwa Masya ben Yosef yang Anda ikuti mampu bersaksi di hadapan Yakov? Yakinkah Anda bahwa Mesianik Judaisme yang Anda ikuti mampu bersaksi di hadapan Judaisme? Yakinkah Anda bahwa rabi-rabi Yahudi Mesianik yang Anda ikuti mampu bersaksi di hadapan Judaisme dan bangsa Israel? Pertanyaan nomor 3. Atau masihkah Anda tetap tidak mau melepaskan Yesus ke Kristenan atau Mesir? Bangsa-bangsa non-Yahudi akan diassess, akan dites, akan ditanya dengan cara yang Nabi Yesaya sudah nubuatkan di Yesaya 11 ayat 3, yaitu melalui penciumannya. Apakah seseorang membawa aroma yang harum, misfot, atau bau busuk, banyak pelanggaran misfot? Yesaya 11 ayat 3 dikatakan, Vaharicho beyirat Hashem. Kesenangannya ialah takut akan Hashem. Velo lemar enaf ispot velo lemisma asnaf yohiach. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Apa arti dari kata Vaharicho? Nah, Talmud Babilonia Traktat Sanhedrin 93b mengatakan begini. Rabbi Alexandri mengatakan bahwa istilah Haricho mengajarkan bahwa Hashem memberikan mandat kepada Sang Masiah dengan mitzvot dan penderitaan seperti batu kilangan, rechaim. Rafa mengatakan bahwa Haricho mengajarkan, kata Ibrani Hariko itu mengajarkan bahwa Sang Masiah akan mencium demorah, mencium baunya. Cukup dengan mencium baunya, Masiah sudah tahu bahwa kamu adalah bagian dari keluarga Israel. Dan kemudian menghakimi berdasarkan hal itu. Kamu, iya benar anaknya Yosef. Benar kamu praktisi Judaisme. Merasakan siapa yang benar sebagaimana ada tertulis di Yesaya 11 ayat 3-4. Dan ia tidak akan menghakimi menurut penglihatan lemar matanya, dan tidak memutuskan menurut pendengaran telinganya, tetapi ia akan menghakimi orang miskin dengan keadilan dan memutuskan keadilan bagi orang-orang yang lemah lembut di negeri. Pertanyaan yang terakhir, akankah kita sebagai bangsa-bangsa non-Yahudi memiliki bau harum seperti Yosef, seperti Masya Yeshua ben Yosef pada saat kita berdiri di hadapan Yakov, yang tidak lain adalah Israel atau Judaisme atau Masya ben David? Oleh sebab itu, pastikan bahwa teman-teman memiliki bau harum, yaitu Torah dan mitzvot. Ya. Mieleh itu adalah suatu pertanyaan, suatu assessment, suatu ujian, suatu tes buat kita untuk masuk ke dalam rumah Israel. Oleh sebab itu, kita tidak bisa berdiam diri, kita tidak bisa duduk santai, tapi kita harus melakukan sesuatu seperti Rivka keluar dari rumah Laban, masuk ke dalam rumahnya Ishak. Kepenuhan bangsa-bangsa non-Yahudi itulah yang membawa Sekinah,
turun ke dalam kemahnya Ishak setelah Sarah ibunya meninggal. Itu sebabnya di dalam Roma 11 Raff Saul mengatakan ayat 25-26, supaya bangsa Israel mengalami kepenuhan, bangsa-bangsa non-Yahudi ini harus memiliki kepenuhannya. Karena nubuat yang pertama, kata Melo Hagoyim, itu diberikan kepada Efraim, kepada bangsa-bangsa non-Yahudi yang harus mengalami kepenuhan. Baru melalui kepenuhan bangsa-bangsa non-Yahudi, Israel itu bisa diselamatkan. Itu rahasia besarnya, itu sod. Baik Haverim, semoga bermanfaat siur singkat parasat Vayehi ini. Dan saya tutup dengan Chazak Ubaruch, Chazak Ubaruch, Chazak Ubaruch. Saya tutup juga dengan berkat setelah belajar Torah, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Aser natan lanu Torat emet, v'chai olam nata betuchenu. Baruch ata Adonai noten hatorah, yang artinya diberkatilah engkau Adonai Elohim kami, sang pemberi Torah kebenaran dan yang telah memberikan kehidupan yang kekal di tengah-tengah kami. Diberkatilah engkau Adonai, sang pemberi Torah, di dalam merit dari Masya kita Yesua. Kita sama-sama katakan amin ve amin.